Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa Rahman dengan NIM 9414230040. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Ekonometri 2 dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayu SSI ME. Baik, di video kali ini saya akan melakukan analisis regresi logistik, di mana saya akan menggunakan dua variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, dan menggunakan variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan. Saya menggunakan provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya kita masuk pada bagian pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. SPSS di bagian variabel view X1, X2, dan Y. Terus di bagian label, yaitu kita ketik X1 pertumbuhan ekonomi, X2 tingkat pengangguran terbuka, dan Y yaitu tingkat kemiskinan. Selanjutnya kita salin data dari Excel yang bagian PE dan TPT, lalu kita pindahkan ke SPSS di bagian data view, yaitu X1 dan X2. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada bagian Y, yaitu di POV dari dummy dari POV maksudnya. Selanjutnya ke SPSS. Selanjutnya masuk lagi ke variabel view di bagian values, yaitu di Y. Untuk value 0, labelnya yaitu miskin. Lalu untuk value 1, labelnya itu tidak miskin. ADD, lalu oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian Selanjutnya kita masuk pada bagian analyze, lalu regression, lalu binary logistik, lalu untuk bagian dependen yaitu tingkat kemiskinan atau variabel Y, dan untuk covariance-nya yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Lalu pada bagian control, bagian save. Untuk bagian save dicentang yaitu probabilitas dan group membership. Lalu continue. Selanjutnya kita bagian option yang dicentang Hosmer, Lemeshop dengan literation history, dan CI langsung continue. Untuk bagian-bagian lainnya itu sudah tidak perlu, langsung saja oke. Dan ini hasil dari logistik regression. Oke, selanjutnya kita masuk pada interpretasi dari analisis regresi logistik, yaitu yang pertama yaitu judul penelitiannya, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya ada dua perumusan hipotesis, yaitu H1, diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Untuk H2, diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Selanjutnya kita masuk pada hasil output SPSS dan interpretasi regresi logistik, di mana pada tabel cash processing summary, yaitu pada bagian total 45. Jadi analisis data penelitian ini menggunakan 45 data untuk dijadikan sebagai sampel. Dilihat dari model cash processing summary di tabel N untuk total 45. Selanjutnya pada bagian dependent variable encoding, yaitu analisis data variabel dependen memiliki dua kategori. Yang pertama yaitu untuk kategori miskin di internal value itu 0, dan untuk tidak miskin di internal value itu 1. Selanjutnya pada bagian
block 0 atau beginning block pada tabel iteration history, di mana analisis data memiliki kriteria uji. Ada dua kriteria uji. Yang pertama, apabila nilai minus 2 log likelihood lebih kecil dari chi-square, yaitu tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat. Dan untuk yang kedua, yaitu apabila nilai minus 2 log likelihood lebih besar dari chi-square, tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukin variabel independen masih tidak memenuhi syarat. Selanjutnya untuk cara mencari chi-square tabel adalah df sama dengan n kurang 1 n-nya, yaitu ini 45. Jadi n kurang 1 yaitu 45 kurang 1 sama dengan 44. Selanjutnya chi-square tabel yang didapat sebesar 60,481. Kenapa 60,481? Dilihat dari tabel chi-square, di mana untuk titik 44 di 0,05 yaitu 60,481. Nah, yang terakhir, nilai min 2 log likelihood lebih besar chi-square yaitu 61,827. Ini untuk nilai ini 61,827 lebih besar dari 60,481. Maka dia berkesimpulan tabel sebelum dimasukkan variabel X dia tidak memenuhi syarat uji. Selanjutnya kita masuk pada tabel classification table, di mana dapat dilihat di tabel ini bahwa tingkat kemiskinan dari data yang sebenarnya miskin, dia memprediksi bahwa ada 25 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan untuk memprediksi orang miskin. Untuk yang kedua, tingkat kemiskinan tidak miskin dilihat dari data yang sebenarnya tidak miskin. Model memprediksi dia sebesar 20 kasus sebagai miskin dan 0 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi orang yang tidak miskin. Karena di sini untuk orang yang tidak miskin yaitu 0. Untuk presentasi benar, untuk kategori miskin, presentasinya sebesar ini 100% dilihat dari tabel koren ini, yaitu menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi orang miskin. Dan untuk kategori tidak miskin, dia presentasi benar hanya 0%, yaitu menunjukkan bahwa model sama sekali tidak akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Untuk presentasi secara keseluruhan model, yaitu ada di bagian percentile correct, di situ 55,6%. Selanjutnya kita masuk pada tabel variabel in the equation, di mana analisis data sebelum variabel X dimasukkan dalam model mendapatkan nilai B koefisien beta. Di sini nilai B koefisien beta dia sebesar minus 0,223 dengan ODS ration XB di bagian sini dia sebesar 0,800, dan untuk nilai signifikannya bagian sini dia sebesar 0,457. Selanjutnya kita masuk pada blok 1 metode enter dalam tabel iteration history, di mana analisis data untuk kriteria pengujian ada dua lagi, yaitu nilai minus 2 log likelihood lebih kecil chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan untuk yang kedua, nilai minus 2 log likelihood lebih besar chi-square. Tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Untuk cara mencari chi-square tabelnya adalah df sama dengan n kurang k kurang 1, di mana n-nya sudah saya jelaskan yang pertama, yaitu ada 45 data. Dan untuk k-nya sendiri dia berapa variabel independen yang kita gunakan. Dan saya menggunakan variabel independen itu sebesar 2, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, terus kurang 1 sama dengan 42. Untuk chi-square tabel yang didapat yaitu sebesar 58,124,
Ya sama seperti cara yang tadi, bahwa kita lihat di C-square tabel pada titik 42 itu mendapatkan 58,124. Jadi untuk nilai minus 2 log likelihood lebih kecil C-square, untuk saya punya dia 58,991, dia lebih besar daripada 58.124. Atau minus 2 log likelihood lebih besar C-square, lebih besar daripada C-square, atau dia berkesimpulan tabel sebelum dimasuk variabel X dia tidak memenuhi syarat uji. Selanjutnya kita masuk pada bagian Omnibus Testing of Model Coefficient. Untuk analisis datanya, kriteria pengujian nilai signifikan dia menggunakan 0,05, berkesimpulan berpengaruh secara simulan. Nilai signifikan 0,05. Untuk dilihat dari tabel sini, untuk nilai signifikannya yaitu sebesar 0,242 atau dia lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa variabel independen yang gunakan tidak berpengaruh secara simultan, atau variabel independen yang gunakan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya untuk data untuk tabel R-square, analisis data dari nilai Nagelkar R-square sebesar, dilihat dari sini, 0,082, maka berkesimpulan sumbang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 0,8,2%. Selanjutnya pada tabel Hosmer and Lemesol test, analisis data dikatakan baik jika nilai signifikan kecil dari nilai signifikan besar 0,05. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa nilai signifikannya 0,236 lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel. Selanjutnya pada tabel classification table, di mana tingkat kemiskinan dari data yang sebenarnya miskin, yaitu model memprediksi 18 kasus sebagai miskin dan 7 kasus sebagai tidak miskin. Ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik untuk memprediksi orang miskin. Selanjutnya, untuk tingkat kemiskinan tidak miskin dari data yang sebenarnya tidak miskin, model memprediksi sebesar 12 kasus sebagai miskin dan 8 kasus sebagai tidak miskin. Ini berarti model akurasi yang kurang baik dalam memprediksi orang tidak miskin. Untuk kategori miskin, presentasi yaitu sebesar 72,0, yang menunjukkan model cukup akurat dalam memprediksi orang miskin. Untuk kategori tidak miskin, dia mempresentasikan presentasi sebesar 40%, yang menunjukkan model kurang akurat dalam memprediksi orang tidak miskin. Untuk presentasi secara keseluruhannya yaitu 57,8%. Selanjutnya pada variabel in the equation, untuk analisis data, kriteria uji nilai signifikan lebih kecil 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial, di mana variabel pertumbuhan ekonomi memiliki signifikan sebesar 0,214, dilihat dari sini, atau dia lebih besar dari 0,05, berkesimpulan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap parsial terhadap tingkat kemiskinan, di mana H1 ditolak dan H0 diterima. Yang kedua, variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki signifikan sebesar 0,345, atau dia lebih besar dari 0,05, yaitu dia berkesimpulan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap secara parsial terhadap tingkat kemiskinan, atau H2 ditolak dan H0 diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.